Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadhani dengan NIM 20191333008, kelas 5A Geografi, mata kuliah Geografi Tanah, dan dosen pengampu Bapak Budi Utomo MSc. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang geografi tanah. Yang pertama, definisi tanah. Tanah merupakan tempat cadangan hara yang setiap saat dapat diserap tanaman yang harus selalu digantikan dengan menggunakan pupuk kandang, kapur, dan pupuk kimia. Teori ini dikenal sebagai hukum minimum Liebig. Implikasi dari teori tersebut adalah bahwa unsur hara yang paling sedikit jumlahnya akan menjadi faktor pembatas pertumbuhan dan hasil panen yang akan diperoleh. Berdasarkan pendekatan geologi, tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam sehingga membentuk regolit atau lapisan partikel halus. Tanah merupakan bagian terluar dari bumi. Atau geologi berasal dari Yunani, ge yang berarti bumi, dan logos, kata atau alasan, adalah ilmu sains yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses yang membentuknya. Berdasarkan pendekatan pedologi, tanah adalah bahan padat atau mineral atau organik yang terletak di permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Pendekatan ilmu tanah sebagai ilmu pengetahuan alam murni atau gumpal tanah. Struktur tanah. Secara umum, tanah dengan bahan induk mineral tersusun atas 50% bahan padatan, 45% bahan mineral, dan 5% bahan organik, 25% air, dan 25% udara. Sedangkan pada tanah organik, misalnya gambut, bahan padatan tersebut terdiri atas 5% bahan organik dan 45% bahan mineral. Bahan organik dalam tanah terdiri atas mikroorganisme 10%, akar 10%, dan humat 80%. Meskipun jumlahnya sedikit namun memiliki fungsi sangat penting. Komponen mineral tanah. Mineral tanah tersusun dari 3 komponen, yaitu pasir, debu, dan lempeng atau clay. Ketiga komponen tersebut dibedakan berdasarkan ukurannya yang berbeda. Partikel pasir berukuran antara 200 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer. Partikel debu berukuran antara 2 mikrometer sampai dengan kurang dari 200 mikrometer. Partikel lempung berukuran kurang dari 2 mikrometer. Makin halus ukuran partikel penyusun tanah tersebut akan memiliki luas permukaan partikel per satuan bobot makin besar. Partikel tanah yang memiliki permukaan yang lebih luas memberi kesempatan yang lebih banyak terhadap terjadinya reaksi kimia. Partikel lempung persatuan bobot memiliki luas permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan kedua partikel penyusun tekstur tanah lain seperti debu dan pasir. Fungsi tanah. Yang pertama, produksi biomasa atau tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran sumber hara dan zat pendukung pertumbuhan. Yang kedua, penyaringan, penyangga, dan pengubah antara atmosfer, air, tanah, dan akar tanaman. Yang ketiga, habitat biologi dan konservasi genetik. Yang keempat, sebagai ruang infrastruktur untuk teknik, industri, dan sosial ekonomi serta pembangunannya. Yang kelima, sebagai sumber daya energi, material dasar, pertambangan, dan air. Yang terakhir, sebagai sumber keindahan dan warisan budaya. Itulah penjelasan mengenai materi geografi tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.